guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, kita bakal reaction DEBM lagi ya guys ya. Kita langsung aja ke videonya. Cekidot. Baru tahu, ternyata bikin cemilan yang satu ini gampang banget loh guys. Cukup pakai bahan yang ada Dari di kemarin kemana aja, kau baru tahu? rumah aja udah jadi cemilan yang enak banget. Oke, tanpa menunggu lama langsung kita bikin aja. Pertama-tama di sini kita Apa ini telur? Ya apa ini telur nih? Hah? Diorek-arik lagi nggak nih telur habis digini nih? siapin dulu 4 butir kuning telur. Nah, kuning telurnya ini kita celupin ke dalam kolam santan. Kalau udah langsung aja dimasukin ke wajan gitu, mau bikin apa ta? Hah? Kayak ditusuk-tusuk gitu, ngapain? di sini tinggal kita angkat aja, kemudian aku mau masukin ke dalam panci kayak gini. Ini riuh teh ini budak teh. Oh iya, jangan lupa tusukan giginya kita ambilin lagi ya guys. Udah gitu, di sini tinggal kita aduk aja sampai merata. Di sini kita belum nyalain api ya guys, karena aku mau simpan dulu satu mangkuk. Arek naon maneh? Naon eta di mangkok eta naon? Hah? Nasi. Mungkin nasi goreng, Nasi sisa daripada dibuang, jadi kita satuin aja sama telur dan santannya. Udah gitu, nasi sisanya ini aku mau pindahin ke dalam chopper. Bikin bubur. Sok gitunya, bikin bubur merenana. Yang ada di panci tadi kita pindahin ke dalam chopper, kemudian aku mau halusin. Nah, kalau udah halus kayak gini, pindahin ke wadah yang lebih besar, kemudian tambahin 4 butir putih telur, 10 sendok makan tepung terigu, 5 sendok makan gula pasir, secukupnya vanili cair, kemudian aduk merata. Nah, di sini kita aduk sampai menjadi adonan kayak gini guys. Selanjutnya kita siapin wadah yang baru. Kemudian aku mau tuang adonannya sambil disaring kayak gini. Disaring guys, ya disaring supaya tidak menggerinjil. Tuh, kalau nggak disaring pasti bergeringgil kayak gini guys. Yang nyangkut di saringannya ini kita nggak pakai, kemudian adonannya ini tinggal kita masukin kulkas aja. Disimpan di kulkas sekitar 1 jam. Nah, kalau udah jadi kayak gini, adonannya kita siap pakai. Tapi sebelum itu aku mau bagi dulu adonannya menjadi 4 wadah kayak gini. Biar lebih cantik, di sini kita kasih pewarna ya guys. Kasih warna merah, hijau, kuning, dan biru. Oke, adonan warna-warninya udah siap nih, langsung kita olah aja. Di sini tinggal kita siapin aja pen anti lengket kayak gini ya guys. Kemudian kita tuang 1 centong adonan. Di sini kita pakai api kecil aja ya guys. Nah, kalau udah matang kayak gini, angkat. Lakukan langkah yang sama sampai adonannya habis ya guys. Bikin apa sih nih orang ini? Nggak ngerti gue. Oke, kalau udah kita ambil 1 lembar crepesnya. Kemudian di atasnya tinggal kita olesi aja dengan whipped cream kayak gini. Lalu tutup bikin lapis-lapis rainbow gitu ya guys ya. dengan crepes selanjutnya, dan begitu seterusnya ya guys. Nah, kalau udah ketumpuk kayak gini, jangan lupa di bagian tengahnya pakein tusuk sate biar nggak tumbang guys. Kalau udah, simpan di kulkas biar lebih ngeset. Apa ini pakai cetak lagi nih? Apa ini nih, ha? Ya ngerti gua. Aduh. Tunggu, di sini aku siapin cetakan bunga kayak gini. Nah, satu persatu cetakannya ini aku mau isi dengan tepung tapioka, coklat bubuk agar-agar, dan air panas secukupnya. Kalau udah, tinggal kita ini budak teh, aing mana ah. Naon teh, cetak-cetakan eta. Rek naon mana teh? Hah? angkatin aja cetakannya, kemudian diaduk sampai merata kayak gini guys. Biar lebih merata, di sini aku lanjut uleni dengan tangan sampai adonannya kalis kayak gini. Kalau udah, adonannya tinggal kita rolling pin aja sampai agak tipis kayak gini. Udah gitu, aku mau potong-potong jadi ukuran kotak kecil kayak gini. Dipotong-potong buat apa? Hah? Ini udah gitu, ambil 1 kotak kecil, kemudian dibulat-bulatkan kayak gini guys. Bikin boba. Lakukan sampai adonannya habis. Kalau udah, tinggal kita rebus aja. Rebus dengan irisan gula merah sampai menyusut kayak gini. Kalau udah, angkat
diangkat dan di sini meal crepes-nya Bikin diseret aja, repot bener ini orangnya. udah ngeset guys. Nah, boba yang tadi udah kita bikin, kita jadiin topping di atas meal crepes-nya. Asli ini Enak banget emang. Tapi cara buatnya itu merepotkan. Nah, udah. enak banget, wajib coba. Pagi-pagi sekali secara Pagi-pagi mendadak ngapain? ada yang mengetuk pintu rumahku secara spontan. Dan saat aku tengok ternyata tetangga membawakanku buah tangan. Sebuah karung Ini medium apaan sih ini? Ati ampela apa-apa nih? yang berisikan daging brontosaurus yang dia bawa Daging brontosaurus. Wih. pulang dari kota halamannya. Berhubung dagingnya sudah 19 jam meninggal, jadi lebih baik 19 jam meninggal. Berarti jam berapa tuh kalau mati? akan aku pangkas terlebih dahulu sebelum diolah menjadi menu yang tidak terduga. Karena kebetulan akhir bulan, jadi belum Wih, menyempatkan jadi kura-kura. Tiba-tiba dia bikin kura-kura. Coba itu. diri ke pasar untuk membarter bahan makanan dengan sisa receh yang kupunya. Pertama, kedua, Mau apa ini mentega sebanyak ini mau diapa di? Sayang banget tuh itu mentega. lumerkan mentega hijau di atas wajan yang Hijau. Mana ada mentega hijau? Sekolah di mana mbaknya? Mentega hijau. Kacang hijau kali dong. baru saja dibarter sampai berubah wujud menjadi zat cair. Masukkan daging brontosaurus yang tadi, kita masak dan tunggu sampai nanti. Di sini aku punya daging sapi yang diolah melalui cara diawetkan dan akan aku panaskan sampai jadi lumer. Setelah dipanaskan dan berubah wujud menjadi agak cair, masukkan ke dalam kolam daun bawang lalu tabur tuai keluarga pertepungan putih agar lebih menghemat energi. Jadi di sini Ya, biar hemat energi pakai alat yang harusnya dipakai kakak. Jangan dianggurin itu alat ya. Pokoknya harus dipakai. akan aku porak-porandakan 2 butir gula merah, pakai alat sederhana seperti ini sampai jadi bulir-bulir gula merah. Setelah itu masukkan adonan kornet Ngapain tadi lu bulet-buletin kalau akhirnya lu ancurin? terigu, juga daun bawang tadi ke dalam 3 pieces telur anak ayam sambil digabungkan sampai merata. Tambahkan lagi keluarga pertepungan agar adonannya jadi kalis dan tabur tuai penyerap rasa sambil dicampur aduk. Jika diraba-raba adonannya sudah menyatu erat, lalu kucurkan ke dalam wajan kotak bagi 4 sama rata dan kita goreng sambil dijungkir balikan agar matangnya merata. Selanjutnya tumis bumbu yang sudah dihaluskan lalu tambahkan rempah-rempah hasil panen bumi. Masukkan daging yang sudah dimasak tadi sambil dicampur aduk lalu kucurkan larutan H2O semaunya. Tambahkan puyer gula merah, kol putih, dan cabai merah merona. Tabur tuai bumbu-bumbu kehidupan dan tambahkan tomat merah merona, lalu campur aduk dan tunggu sampai nanti. Sementara itu, di atas lembaran kulit lumpia masukkan adonan violet juga coklat yang berwarna kecoklatan, lalu gulung tikar dan lipat sampai rapi. Jika dirasa-rasa semua adonannya sudah habis tidak bersisa, lanjut goreng semua adonan jajar genjang yang tadi di dalam kolam minyak bergejolak secara perlahan, tapi Pasti jajar genjang, bentuk jajar genjang, ngerti gak sih kayak gimana? pasti sambil diputar balikan agar seluruh minyaknya menyerap langsung ke semua pori-pori adonannya. Pori-pori. Jika dilihat dengan mata batin secara seksama sudah berubah warna dan mengapung seperti ini, langsung angkat bicara saja dan surutkan dari percikan minyak. Lalu sajikan ke trio menunya dengan penuh rasa bangga dengan air mata menggenang. DEBM ditonton Pesan, besar, gak ditonton ditonton bikin bikin penasaran. penasaran. Kini tersedia di seluruh sosial media. Lagi. Hari ini aku sibuk masak Masak di apa? dapur untuk bikin suguhan buat Masak apa biar matang? Nah, istri dari besannya papa mertua yang mau datang ke rumah. Karena ini tamu diapain tempe diserut-serut begitu, ha? Ngapain? istimewa, jadi aku harus totalit. Dicetak. Oh,
my god. Tas buat menyajikan menu yang bakal menggugah selera makan. Pertama-tama di sini aku udah punya tempe Repot, diparut-parut tuh tempe, mengi keju apa? yang bakalan aku parut-parut aja sampai jadi setengah kasar kayak gini. Kalau semua tempenya udah diparut, lanjut masukkan sendok Apa yang dimasukin ke cetakan puding ini? Pasti akhirnya diporak-porandakan lagi nih. Apal banget gua nih. demi sendok ke dalam cetakan sambil diratakan lalu sisihkan dulu sebentar. Selanjutnya udah ada beras Disisihkan dulu sebentar, diacukan dulu sebentar biar penontonnya lupa dulu tuh sama yang tadi tuh tempe. Ya, semua bikin apa lagi nih dia nih? Beras, dia apa ini? Direbus beras nih. merah yang mau aku rebus dulu sebentar sampai setengah mendidih. Sambil dicampur aduk sebentar dan kalau udah mendidih lanjut saring dan pisahkan beras merah dari airnya. Setelah itu masukkan beras merah ke dalam wadah lalu tambahkan bawang merah, bawang putih dan cabai merah. Terus parut juga garam balok, masukkan minyak dan air sampai menutupi seluruh beras sesuai dengan takarannya. Kalau udah tinggal dimasak aja dan tunggu sampai nasinya matang. Selanjutnya buat tempe yang ini udah dia nih. Oh, diapain nih tempe nih? Nasibnya. dicetak tadi, masukkan ke dalam wajan dengan minyak panas lalu goreng tempenya Apa? Cetak-cetak di dalam puding itu buat apa, Mbak sampai kecoklatan. Pindahkan ke dalam ulekan lalu Ulekannya bentuk lope. Cantik ya. ulek sampai setengah halus. Biar lebih berasa di sini aku pakai sasa sambal terasi ala Weh. Sunda. Ini tuh adalah sambal Ala tradisional Indonesia. Sundanya, atuh dah, aing mah ngerti dah, aing mah ala Sunda mah meni, mantep pokoknya mah. Yang dibuat dari kombinasi cabai merah, cabai rawit dan Semua. terasi dengan Ya, aroma dan rasa habisin. yang khas. Mengandung vitamin A dan Habisin semua yang sampai botol-botolnya sekarang diulek. vitamin E yang baik untuk kesehatan mata juga kulit. Dan ini tuh sambal kesayangan mama mertua aku loh. Iya. Pakai sasa sambal terasi dijamin disayang mertua. Gitu, ya bener-bener. Setelah tempenya dipindahkan ke dalam wajan, lalu tambahkan daun kemangi sambil dicampur aduk sampai matang. Enak ya? Seriusan deh, aromanya wangi dan khas banget. Dijamin bikin selera makan jadi bertambah. Sementara itu, di sini aku udah punya daun kangkung yang kalau udah dicuci bersih, lanjut mau aku potong-potong aja. Biar nggak berantakan, pindahin Corong dulu merah. ke dalam corong merah dan sisihkan. Abang nggak ada baskom atau piring gitu ya, piring yang gede mangkok buat naruh itu kangkung yang sementara itu, nggak usah pakai corong merah itu. Di wajan berbeda, tumis bawang merah, bawang putih, dan cabai merah sampai harum. Lalu masukkan daun kangkung yang udah Barbar banget, Mbak, masukin kangkungnya. dipotong-potong tadi. Dan gak lupa, tambahkan juga air secukupnya Corong itu apain corong? sambil diaduk merata. Biar makin enak, tambahkan penyedap rasa. Lalu masak lagi sampai daun kangkungnya layu dan matang. Buat menu selanjutnya di sini aku Itu saringan awasin apa? Mengganggu tau gak? Peniriwu tuh ini budak teh. udah punya 3 telur yang udah aku pecahin sebelumnya. Setelah disaring, pindahkan ke dalam mangkok. Terus tinggal dikocok aja sampai rata. Tuang ke dalam Banyak cucian piring, bener-bener emang ini DBM. wajan yang udah dipanasin sebelumnya sambil sedikit digoyangkan biar telur dadarnya melebar. Lanjut masak dan Olmet. balikan telurnya sampai matang. Bikin olmet kak, iya. Kalau telur dadarnya udah matang, terus gulung dan potong-potong. Nasi merahnya udah matang nih, mau aku aduk-aduk dulu aja dan masukkan nasi merahnya ke dalam piring. Sajikan dengan tumis kangkung, telur dadar juga orek tempenya. Buat cocolan sambal. Enak ya. Lihat-lihat enak banget. Mantap kak. Sambalnya sajikan juga dengan sasa sambal terasi ala Sunda. Oke, DBM ditonton next, resah gak next. ditonton bikin penasaran. Kini tersedia di seluruh sosial media. Pas giveaway DBM kemarin, aku dapat hadiah angin Garut guys.
masak angin lagi ya guys ya. Coba kita lihat nih. Kali ini anginnya mau diapain? Coba kita lihat. Ini anginnya beneran dikirim dari Garut loh, dan pas aku buka ini anginnya beneran sih guys, wangi Garut banget. Jadi wanginya kayak dodol gitu ya. Kita langsung aja masukin anginnya ke dalam piring. Masukin semua dan pastikan nggak ada angin. Kayak dodol rasanya anginnya. Kenyal-kenyal, gurih nyoy. Tersisa di dalam plastik, tapi ini karena pada tumpah-tumpah. Waduh. Anginnya tumpah-tumpah. Jadi anginnya aku ambilin dulu biar menyatu di dalam piring. Biar makin Cuci ya. bersih di sini anginnya mau aku cuci dulu sampai bener-bener bersih. Ini dicucinya juga pakai sabun ya guys, supaya anginnya ini nggak ada Itu lu kotoran. nyuci air apa nyuci piring? Nyuci angin apa nyuci piring itu? Ya sama sekali. Nah kalau anginnya udah bersih, sekarang kita pindahin, dan di sini biar makin bersih anginnya mau aku saring-saring dulu sambil aku aduk-aduk juga. Kalau Capek selesai kali. langkah selanjutnya, anginnya kita tap-tap pakai tisu dulu supaya airnya tidak menempel di dalam anginnya ya. Lalu anginnya ini Nah, hanya orang-orang yang beramal soleh yang bisa melihat angin ini, angin Garut. Dimasak sama dia, dicuci, terus ditiriskan, ntar dia lagi dipotong-potong, terus dia lagi digoreng, direbus, bikin apa? Ngerti gue. Nah, mau aku ayak-ayak dan mau aku guncang-guncang seperti ini. Ini tujuannya biar anginnya tuh makin bersih dan gak ada kotorannya, juga nantinya bisa kalis ya guys. emang kata baras gitu-gituin, diayak-ayak. Ini anginnya juga mau aku diuleni dan Angin diuleni, emang kayak tepung loh. Bisa diuleni. Tepung diuleni, astagfirullahaladzim. diratakan sambil dipipih-pipihkan, ditekan-tekan kayak gini. Setelah itu di sini Biar anginnya meresap. mau aku potong-potong terlebih dahulu. Dipotong-potong. Anginnya dipotong-potong. Potong-potong anginnya menjadi ukuran yang lebih kecil. Setelah itu anginnya mau aku kukus biar gak kepanasan. Di sini anginnya aku kukus bareng es batu, dan aku surprise banget loh guys, setelah dikukus ternyata es batunya tuh hilang guys. Jadi sisa angin dan air aja. Kocak ini. Ya, karena anginnya di sini bener-bener ngebul banget, jadinya aku kipas-kipas dulu guys sambil nunggu dingin. Di sini Kipas angin. Anginnya hilang. Kipas anginnya dikipas-kipas pakai kipas angin. Anginnya bertebaran di mana-mana jadinya. aku mau siapin alat masak. Alat masaknya nggak pakai api dan Masak juga angin nggak pakai pakai apa listrik. ini? Alat masaknya ini terbagi menjadi 2 sekat guys. Jadi di sini aku mau bikin menu DBM dan juga bikin menu yang non DBM. Pertama-tama aku letakkan Nasi pakai angin. kemudian ceplokin telur. Kita taruh irisan bawang daun yang sudah dipotong-potong dan juga potongan wortel. Lalu di sini dikasih bumbu nasi goreng instan yang rasa sambal matah ya guys. Untuk menu DBM-nya di sini aku ceplokin 2 ekor telur, kemudian aku buka jamur enoki dari bungkusnya langsung. Lalu jamur enokinya ini tinggal digunting-gunting aja. Repot. BTW dari semua jenis jamur, aku ini paling suka sama jamur enoki guys, karena rasanya tuh bener-bener kayak daging kepiting gitu ya. Setelah itu aku gunting-gunting juga cabai Daging kepiting sama kayak enoki. Hah? Gue salah denger. merah. Kalau kalian suka pedas, kalian juga bisa gunakan cabai hijau atau cabai keriting. Setelah cabainya selesai dipotong-potong, di sini aku mau gunting-gunting Masak-masakan. sawi hijau. Aku pastikan semua bahannya aku pakai ini udah aku cuci bersih ya guys. Setelah itu kalau semuanya udah kecampur, masukin bumbu mie instan. Bumbunya bisa bebas sesuai selera ya guys. Di sini mau aku Bikin masukin apa semua sih bumbunya ini? aja. Lalu masukin angin yang sekarang udah berubah jadi cairan penyejuk jiwa, cairan penyejuk Masukin angin yang tadi menjadi cairan mensejuk jiwa. Emang dari tadi lu bikin air, bukannya bikin angin. jiwanya ini berasal dari pegunungan loh guys. Lakukan hal yang sama untuk bantalan pemanasnya, tinggal dikasih cairan penyejuk jiwa, lalu letakkan bahan yang tadi sudah disiapkan dan ini tinggal ditutup aja.
Nah, selama proses pemasakan, alat ini tuh bakalan ngeluarin uap terus-menerus kayak gini. Dan proses masaknya juga bentar banget loh guys, sekitar 5 Masak tanpa api dan kompor, tanpa gas juga guys. Ini praktis. Yang mau camping bisa nih pakai kayak gini nih. 15 menit aja. Bagus. Kalau udah matang, ini tinggal dibuka aja guys. Dan beneran praktis banget, bisa masak 2 menu sekaligus tanpa pakai api dan juga pakai lipstick. Setelah aku Lipstick. Lipstick apa listrik? Kayak Komandan Andre aja lu ngomong dibolak-balik, ngomongnya blepetan lu. Dipleset-plesetin. review, ini bener-bener semuanya matang dengan sempurna, termasuk telur dan juga nasinya ya guys. Selamat mencoba resepnya. DEBM ini bener-bener ya ditonton bikin resah, nggak ditonton Iya, bener-bener emang ditonton bikin resah, nggak ditonton bikin penasaran. bikin penasaran. Kini DEBM tuh udah tersedia di seluruh sosial media kalian. Jadi selamat mencoba ya. Next. Mulai sekarang udah nggak bingung lagi buat nyuci anduk coklat kayak gini. Ternyata caranya gampang banget loh guys. Pertama-tama kalian cukup pakein aja kapur Ini apa sih? Ngapain sih ini? Apa isi ini? Bikin apa sih ini? Mau nyuci anduk? sirih di babat sapinya. Nggak pakai lama, Oh, kotorannya babat langsung lentur sapi. kayak gini guys. Nah kalau dirasa kurang, kalian bisa tambahin lagi ya kapur sirihnya. Buat kalian yang mau ngilangin itu bulu-bulu babat, bulu babat. Ya bulu babat pokoknya itu pakai kapur apa tuh? Kapur apa tuh tadi? Udah gitu tinggal dikerok dan bilas lagi deh sampai bersih kayak gini. Oke, babat sapinya udah kinclong, langsung kita eksekusi aja. Biar nggak kedinginan, di sini aku siram dulu pakai air panas ya guys. Udah gitu kita angkat. Kemudian tinggal dimasukin deh ke dalam air rebusan yang udah mendidih ini. Nah, biar nggak bau amis direbusnya, aku tambahin juga daun salam, serai dan perasan air lemon. Katanya biar lebih empuk, kalian bisa tambahin juga 7.500 gram butir beras kayak gitu. Masukin pakai sendok, tapi sendoknya bolong. Usaha yang sangat tidak membuahkan hasil. Ini ya guys, nggak boleh ketinggalan. Sendok emasnya juga kasih masuk. Sendoknya bolong guys. Itu dibolongin pakai apa ya? Oke guys, di sini tinggal kita rebus aja sampai mateng. Kalau udah ngeblek-blek kayak gini, Ngeblek-blek. lanjut babat sapinya tinggal digoreng aja di minyak panas. Oh iya, untuk goreng babat sapinya nggak usah lama-lama ya guys, cukup segebrus aja. Udah gitu kita angkat. Dan lanjut, di sini babat sapinya aku mau potong-potong jadi ukuran kecil karena masih ada sisa ukuran yang besar. Di sini aku mau masukin ke dalam plastik. Nah, Iya. biar lebih tahan lama, kalian bisa vakum kayak gini ya guys. Nggak punya kakak, kita nggak punya vakum seperti itu karena kami orang susah kakak. Tinggal disimpan deh di kulkas. Gak cuma babat sapi yang aku vakum, di sini juga ada perbawangan yang mau aku vakum juga guys. Oke, kalau pembubuhannya Capek. udah terbungkus rapi kayak gini, tinggal terus? kita gunting aja. Wah, alatnya itu nggak berfungsi kakak. Ngapain divakum tadi? Hah? Tangan. Langsung aja kita masukin ke dalam wadah chopper dan dalam hitungan detik bumbunya jadi halus kayak gini. Udah gitu tinggal kita tumis aja deh sampai matang dan harum. Gak lupa sampai ditambahin juga salam serai ya guys. Udah gitu tinggal kita masukin deh potongan babat sapinya. Corong, awas apa itu corong? Tadi udah masak bener-bener ada corong merah begini. Tinggal dioseng-oseng aja. Nah, biar makin mantul wajib tambahin sasa bumbu ekstrak daging sapi secukupnya. Bumbu kaldu pelengkap dengan paduan sempurna ekstrak daging asli Enak dari ya, sapi kualitas enak terbaik ya, dan enak rempah ya, enak pilihan. Dapat digunakan untuk aneka masakan berkuah, tumisan, serta sebagai bumbu tabur.
Setelah babat sapinya dieksekusi, lanjut di sini aku mau tumplekin aja tepung tapioka. Masukin juga 3 butir bawang bayi ke dalam alat kayak gini. Tinggal digoyang-goyangin aja bawangnya jadi tercincang kasar kayak gini guys. Gak lupa tambahin sasa bumbu ekstrak daging sapi seikhlasnya ya guys. Udah gitu tinggal kita aduk rata Seikhlasnya, semua bahannya. guys. Terus aku mau pindahin ke dalam wadah yang lebih besar. Gak cuma itu, di sini juga aku mau tambahin tepung terigu dan juga air transparan seikhlasnya. Terus tinggal kita uleni aja deh pakai tangan sampai adonannya kalis kayak gini. Oke, di sini adonannya aku mau gilas rata dulu, kemudian potong-potong jadi beberapa bagian. Nah, ambil satu bagiannya, kemudian bentuk jadi bulat kayak gini, pipihkan dan isi tengahnya dengan babat sapi yang udah kita masak tadi. Lakukan langkah yang sama sampai adonannya habis. Kalau udah, tinggal kita goreng aja deh. Oh iya, masukinnya ke dalam minyak dingin ya guys. Kemudian tinggal kita goreng aja sampai matang golden brown kayak gini. Dan ini dia cireng isi babat sapinya udah jadi. Semoga resepnya bermanfaat ya guys. Kalian bisa coba resepnya di rumah. Selamat mencoba. Wih, enak ya. Seneng banget karena hari ini mau kedatangan Kakak seneng, kami menyiksa diri kami, Kak. Nontonnya, Kak. Mau ngapain lagi nih, Kak? Hah? Mentega. Nih diapain mentega ini? istri sahnya papa yang kedua yang punya anak laki-laki yang ternyata anaknya ini kembar guys. Terus dia request karena hari ini mau kedatangan istri sahnya papa yang kedua yang punya anak laki-laki yang ternyata Istri sahnya papa yang kedua. Bapak lu punya 2 istri apa gimana? Hah? anaknya ini kembar guys. Terus dia request pengen dibikinin cemilan yang dijual di sekolahnya guys. Karena aku nggak tahu tukang jualannya tuh yang gimana. Jadi di sini mumpung Ini apa sih? Maksudnya gimana ini konsepnya? Mentega sayang bener, Kak. Astagfirullahaladzim. Sayang banget menteganya ini ya guys ya. Bisa buat masak berapa hari itu mentega. ada roti sisa warna coklat, aku mau langsung olah aja. Biar roti Warna hijau Kak, itu bukan coklat. Ngerti kagak sampai sini ya? coklatnya nggak polosan gitu-gitu aja. Di sini aku mau tambahin pakai isian 1 scoop margarin. Udah gitu tinggal kita tumpuk lagi dengan roti coklatnya sampai jadi sandwich kayak gini guys. Kemudian tinggal digoreng aja sampai kering berubah warna kayak gini guys. Udah gitu tinggal kita angkat aja. Nah, di sini roti gorengnya kita sisihkan dulu ya guys. Kita tunggu minyaknya turun. Berhubung minyaknya masih panas, jadi aku lanjutin aja buat goreng coklat koin kayak gini guys. Oke, kalau coklatnya Sayang udah banget. berubah bentuk, kita angkat aja. Kacang lagi. Coklat koinnya itu. Sayang banget guys, ya Allah. Kemudian aku pindahin ke dalam mangkuk sambil ditambahin susu kental manis, lalu aduk sampai reunian. Udah gitu Reunian. kita nyahkan dulu dan lanjut ke roti gorengnya ini guys. Nah, di sini aku mau tutup dulu biar nggak malu, kemudian tumbuk. Biar lebih cepet tumbukannya ini aku mau bungkus aja pakai kain Ya lakna, kan? lalu kita lanjut tumbuk Biar lagi cepet sampai kan? halus kayak gini. Kalau udah roti bubuknya ini tinggal kita pindahin aja ke dalam plastik guys. Kemudian aku mau Dipres. bungkus. Dibungkusnya cukup dilipat aja kayak gini ya guys. Kemudian kita simpan di tempat rahasia. Gak cuma itu, di sini juga aku udah siapin saudaranya Wih, ditusuk-tusuk mau bikin apa nih? Es kulkul meren. buah mangga guys. Biar lebih estetik, aku mau bikin jadi sate-satean gitu. Udah gitu Buat apa? Buat apa, Kak? Udah gitu itu parutannya kebalik ya kayaknya ya. Iya nggak sih? tinggal kita parut aja. Nah, kalau dirasa kagok, tusukan satenya ini bisa kalian lepas Kagok, ya guys. Kita kan? parut sampai buahnya habis. Kalau udah, tinggal kita pindahin aja ke dalam wadah yang lebih estetik kayak gini guys. Kan estetik, Kak. Capek ini, capek. Estetikan mulu. Jangan lupa kita ratain dulu sampai semua bagian wadahnya keisi kayak gini. Nah, sebelum kita bikin reuni akbar, di sini aku mau Reuni akbar. kasih masuk dulu 2 ekor calon anak ayam. Pertama aku mau simpan dulu kuning telurnya.
bau amis. Selesai masak bau amis tuh tangan. Pegang-pegang telur. Kemudian disusul dengan putih telurnya kayak gini guys. Terus untuk roti goreng yang udah tadi kita tumbuk, tinggal kita masukin aja guys. Di sini coklat cairnya juga kita simpan di sebelah telurnya kayak gini ya guys. Dan gak boleh ketinggalan, di sini juga aku mau kasih masuk 7.563 gula pasir. Terakhir biar lebih wangi, di sini aku mau tambahin vanili seikhlasnya. Udah gitu tinggal kita aduk-aduk aja deh sampai reunian jadi adonan kayak gini. Oke, kalau udah tinggal kita pindahin aja ke dalam loyang yang udah aku olesi margarin, kemudian kukus sampai matang. Kalau udah matang kayak gini, langsung kita tumplekin aja. Capek banget ini semua tempat dipakai sama dia. Nah, di sini aku mau potong-potong jadi ukuran kotak kecil kayak gini. Kemudian satu kotaknya aku mau bentuk jadi bulatan bola-bola kayak gini, guys. Lakukan langkah yang sama sampai semuanya jadi bola-bola kayak gini. Gua kira itu udah jadi tadi, bolu. Mau diapain lagi? Nih, udah gitu tinggal kita cemplungin aja deh ke dalam adonan telur kayak gini. Udah gitu cemplungin ke dalam tepung roti, kemudian kita balurin sampai merata. Udah gitu tinggal kita goreng aja deh. Nah, digoreng sampai kecoklatan golden brown kayak gini. Kemudian kita angkat. Nah, di sini langsung aja kita susun ke dalam cup box kayak gini ya guys. Selanjutnya tinggal Aku bikin nugget. Pisang nugget. Nih riwuteun ya budak teh. Segala tadi diapain tuh kukus ya. Jadi bolu ya. Tiba-tiba dibuletin begini. kita kasih topping aja deh. Nah, di sini aku kasih topping rasa coklat dan juga taburan meses. Oh iya, untuk sisa roti yang tadi nggak digoreng, aku bikin jadi puding kayak gini ya guys. Nah, kedua resep ini bisa kalian jadiin buat ide jualan di rumah loh. Dan asli guys, ini enak banget. Kalian Enak wajib banget. coba. DEBM ditonton resah, nggak ditonton bikin penasaran. penasaran. Semoga resepnya bermanfaat. Enggak. Udah guys, gitu aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube gua. See you in the next video. Bye-bye.